Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Baik, terima kasih Mas Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta, selamat datang di Legal Expo 2021 yang merupakan kerjasama dari alumni FHUI 1991 bersama IDLC ya. Untuk hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan beasiswa. Beasiswa apa saja yang ada di Indonesia ini ya. Bersama kita telah hadir Mas Fadli, Mas Muhammad Fadli ya. Salah satu anak muda yang hari ini menjadi motor dari ISC ya. ISC itu apa sih Bu? Indonesia Scholarship Center ya. Indonesia Scholarship Center inilah yang selama beberapa tahun terakhir ini terus-menerus berupaya agar informasi beasiswa senantiasa memang dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan ya. Baik, tanpa berpanjang kalam, saya persilahkan Mas Fadli untuk memulai presentasi ini, mungkin 30 menit saja maksimal ya Mas Fadli. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari teman-teman peserta ya. Silakan Mas Fadli. Siap, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Apakah semuanya sehat? Dan saya harap semuanya udah makan siang belum? Mungkin boleh ya, kita sambil interaksi santai aja di kegiatan ini. Boleh sambil di chat juga, di kolom chat. Apakah nanti juga saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada teman-teman yang kebetulan udah hadir pada siang hari ini. Dan tentunya juga saya apresiasi kepada teman-teman, baik itu Panitia Legal Expo 2021 dan juga tentunya dari partisipan yang bergabung pada siang hari ini. Dan semoga kegiatan kita pada siang hari ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua. Mungkin karena tadi Bu Nur sudah menjelaskan, kami mau share informasi tentang program beasiswa dan juga tentunya salah satunya lagi adalah mengenai apa itu Indonesia Scholarship Center dan juga program-program kami saat ini yang sedang kami jalankan. Siapa tahu teman-teman tertarik untuk mengikuti program-program kami. Izin ya Bu nih ya. Siap. Baik teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Fadli selaku Direktur Kemitraan ataupun Direktur Kerjasama dan Networking dari Indonesia Scholarship Center. Dan kebetulan untuk sedikit sejarahnya saja untuk mengulas balik. Kebetulan kami dahulu terbentuk dikarenakan mungkin teman-teman tahu ya, di sini ada pameran pendidikan yang mungkin umumnya adalah isinya tentang pendidikan tinggi universitas. Tetapi mungkin masih minim itu tentang langsung informasi beasiswanya. Jadi mungkin pasti teman-teman ada yang ke pameran pendidikan untuk menanyakan ke universitas tersebut, apakah di sini ada beasiswa begitu kan. Jadi
Dan jarang juga yang mereka mungkin menyampaikan bahwa di sini mungkin belum ada beasiswa, tetapi mungkin bisa ditanya ke LPDP. Mungkin seperti itu ya rata-rata. Mungkin ada yang mampir ke pameran pendidikan tinggi Uni Eropa, ada pameran pendidikan tinggi yang Amerika, Australia, dan lain-lain. Itu banyak macamnya. Tapi kan ini menjadi salah satu kendala yang kami saat ini di Indonesia Scholarship Center itu mengetahui ataupun mengidentifikasi bahwa sebenarnya kuota program beasiswa di Indonesia itu cukup banyak, tetapi mungkin belum terserap dengan baik, belum katakanlah ketemu dengan beneficiaries ataupun penerima manfaat yang tepat begitu, ataupun malah penerima manfaat ini calon aplikan beasiswa ini yang kurang maksimal dalam waktu melakukan aplikasi beasiswanya. Mungkin dari teman-teman di sini, apakah mungkin ada yang menerima beasiswa S1 mungkin ataupun beasiswa bantuan lainnya? Mungkin boleh share di kolom chat ya. Nanti kita sharing-sharing informasi juga gitu kan dengan teman-teman lainnya. Silahkan sambil mendengarkan. Jadi baik, untuk tidak memperpanjang pengenalan di awal, boleh tim panitia boleh bantu share slide saya, presentasi saya yang pertama sekali yang ISC. Mas Azhar bisa ya Mas? Siap, dari pertama ya Mas. Ya, betul Mas. Ya itu. Sebentar. Mas, sepertinya yang saya kirim yang itu ya. Sebentar saya cek lagi. Bukan dalam PowerPoint, Mas. Bukan dalam bentuk PowerPoint, yang PDF, Mas. Yang PDF. Maaf ya, teman-teman. Sebentar ya. Yang terbaru yang PDF soalnya. Sebentar saya cek juga. Yang 2021-2022 publik tulisannya, Mas. Siap, sebentar sambil menunggu Mas Hasar ngecek informasinya. Di sini saya mau menanyakan kepada teman-teman, karena mumpung ini tentang mungkin tadi teman-teman ada yang udah ngikut ya sesi pertama tentang program beasiswa tadi dengan ini ya, Aminef. Ya, beasiswa sudah ada 2 dengan Stunet dan dengan Aminef ya. Yang Stunet sore bukan Ibu ya? Atau Yang Stunet sudah. Oh, sudah Ibu ya? Sudah. Yang sudah adalah Stunet dan Aminef. Jadi ini yang sesi beasiswa yang terakhir nih, Mas. Oke, siap. Oke. Jadi tentunya tadi teman-teman mungkin ada yang udah, ya benar ini Mas. Jadi teman-teman tadi mungkin ada yang udah ngikut. Mas, maaf boleh dijadikan full screen. Dibuka dahulu dari foldernya kali mungkin. Biar nggak alih ke Google Chrome ya, ke Edge-nya. Ya, sembari menunggu tim teknis ini membantu kita, mau tanya dong teman-teman, tadi teman-teman udah mengikuti yang beasiswa, informasi beasiswa dari Stunet, Nufik Neso, dan juga tadi dari Aminef ya Bu Nu ya, betul ya Bu? Betul. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini pastinya kepikiran dan juga mau tanya, apakah di sini mayoritas adalah teman-teman dari background-nya hukum semua atau ada yang lain? Mungkin boleh share juga ya di kolom chat ya. Saya mau lihat interaksinya begitu kan, agar kita memang ini kegiatannya interaksi begitu, bukan hanya satu arah. Jadi silakan langsung share di kolom chat mengenai informasi-informasi tersebut, jawaban tersebut. Oke, ini hukum. Oke, ini background-nya ekonomi, Mas Satrio. Siap, thank you. Nah, sambil menunggu jawaban teman-teman yang lain, silahkan. Nah, ini banyak, ada lagi ekonomi pertanian, jadi cukup beragam. Dan juga tadi melihat dari sudah ada dua presentasi dari Aminef dan Nufik Neso. Apakah teman-teman langsung tertarik misalnya ke membantu ingin apply ke Amerika dan juga Belanda tadi dengan beasiswa tersebut, atau malah sudah punya planning lain atau sudah mengetahui ada program beasiswa lain nih yang sebenarnya potensial juga buat saya kejar misalnya begitu kan,
yang katakanlah mungkin teman-teman yang di sini fresh graduate bisa ingin langsung apply. Itu ada beberapa teman-teman. Tentunya nanti sambil saya sedikit ceritakan juga begitu kan. Dan tentunya ada juga yang membutuhkan katakanlah pengalaman kerja begitu kan. Yang mungkin katakanlah butuh minimal 2 tahun bekerja, sekitar kurang lebih 2.400 jam kerja, working experience, itu baru bisa apply beasiswanya. Itu contoh seperti Chevening. Nah, yang seperti itu tentunya di sini teman-teman bisa catat dari sekarang begitu kan, teman-teman punya target yang mana, katakanlah sesuai baik teman-teman ingin nantinya linear ataupun ingin cross jurusan, itu nggak ada masalah. Yang penting itu saat ini mungkin katakanlah selama sebelum waktu ini sebelum lulus itu maksimalkan mungkin rencananya katakanlah udah ada target untuk menargetkan beasiswa S2 selanjutnya begitu kan. Nah, itu silahkan saja begitu kan, tapi langsung diidentifikasi mengenai target negaranya dan juga beasiswa apa sih yang potensial. Misalnya LPDP, misalnya kalau ke Inggris berarti ada LPDP, ada Chevening, ada beasiswa Mora, katakanlah mungkin dari sini ada teman-teman yang mungkin ada teman-teman dari PTAI ya, Perguruan Tinggi Agama Islam, itu bisa apply beasiswa Mora begitu dari Ministry of Religion Affairs. Nah, jadi itu cukup banyak bentuk-bentuk beasiswa yang bisa teman-teman ingin raih nantinya tentunya kan pada saat setelah selesai studi S1. Tetapi tentunya teman-teman pasti ketahui ada banyak program lain penunjang pendidikan selain beasiswa, yaitu seperti fellowship, seperti student exchange. Mungkin teman-teman pasti banyak, apalagi teman-teman yang kebetulan berkuliah di UI ya, itu saya rasa sangat-sangat banyak kesempatan, apalagi yang mereka langsung sharing kan antara universitas, biasanya itu adalah kolaborasi antara dua universitas UI dengan universitas partner misalnya. Nah, seperti itu. Dan rata-rata itu sangat banyak kesempatannya. Mau itu student exchange, lalu short course, fellowship, mungkin sampai juga katakanlah research grant misalnya. Nah, itu sangat beragam. Jadi bisa dilihat oleh teman-teman nantinya mengenai informasi-informasi tersebut. Oke, tim, ini Mas Azhar, apakah sudah bisa di-share? Bisa, Mas Azhar? Mas Azhar? Atau Mas Fadli kirim ke saya deh, saya coba bantu. Oh, sudah. Ya, ternyata bisa, Bu. Oh, masih error, Bu. Masih Sorry, error, Bu. Masih oke. error. Nggak mau. Mohon maaf ya, teman-teman. Ya, sebentar. Sambil berjalan, saya coba share ke Ibu juga ya, Bu. Mungkin Ibu bisa bantu. Boleh teman-teman yang di sini sambil berkenalan juga. Ini menarik juga, ada yang hukum. Sebagian hukum ya. Dan kalau yang hukum kemarin saya kira sudah banyak mendengarkan ya. Beberapa memang sudah dibuka dan sangat menarik. Oke, baik. Sudah nampak di layar Mas Fadli? Silahkan. Mas Azhar sudah berhasil. Ya. Ya, thank you Mas Azhar. Saya nggak tahu kenapa kok jadi PPT ya. Oke, it's okay. Yang penting semoga isinya yang sama ya dan tidak berbeda ya. Baik, terima kasih tim. Jadi kita dari Indonesia Scholarship Center, kita tentunya di sini hadir sebagai penggerak jaringan program-program beasiswa yang ada di Indonesia. Baik itu tujuannya ke dalam negeri, luar negeri, baik itu bentuknya berupa beasiswa studi, exchange, fellowship, dan lain-lain. Itu kami akan coba bantu sebagai menjadi pusat integrasi program-program beasiswa ini. Dan tentunya mungkin teman-teman dari sini, misalnya ada anak daerah misalnya begitu ya. Nah, katakanlah ini cukup unik misalnya kalau teman-teman di daerah. Sebenarnya mungkin di daerah itu ada program-program beasiswa yang dikhususkan untuk anak-anak daerah. Tetapi mungkin kadang-kala kuotanya terbatas ataupun tidak tersosialisasikan dengan baik. Nah, itu yang menjadi kendalanya. Nah, itu kita mau lihat
ke depannya tentunya kesempatan ini kita ingin maksimalkan dengan baik. Kita maksimalkan dengan baik dan juga kita harapkan itu nanti Pemda, pemerintah daerah nantinya juga dapat berperan aktif untuk membantu meningkatkan kapasitas SDM di daerahnya masing-masing, terutama dengan program beasiswa. Baik, selanjutnya. Baik, tentunya di sini kita punya target harapannya sesuai dengan pembukaan UUD 1945, kita punya target juga sesuai dengan UUD 1945 pembukaannya. Targetnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mudah-mudahan dengan kita membantu memaksimalkan sosialisasi program beasiswa di Indonesia, itu kita dapat membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi katakanlah anak bangsa ataupun teman-teman nantinya yang dapat berkesempatan studi ke luar negeri, itu tentunya kita harapkan dapat kembali, tidak harus kembali sebetulnya ya, tidak harus kembali, tetapi caranya banyak, caranya beragam untuk dapat membantu bangsa begitu kan, baik itu dari luar negeri, dari dalam negeri begitu kan. Katakanlah dengan para penemu ilmuwan juga, mereka itu dapat membantu bangsa juga dengan mereka mendapat mereka memiliki paten, hak properti intelektual begitu kan. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, next. Next. Ya, jadi tentunya kami percaya gitu kan. Kami harapannya dengan peningkatan akses pendidikan tinggi untuk rakyat Indonesia itu salah satunya adalah dengan pemberian dan pemerataan kesempatan beasiswa baik dalam dan luar negeri tentunya. Dan ini pun tentunya atas hasil dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya telah kita lakukan bersama dengan berbagai pihak, yaitu dengan lembaga beasiswa Basnas, dengan LPDP, dengan pemerintah daerah. Kita dapat mendapatkan informasi tentang hasil-hasil dari forum beasiswa dari Indonesia, baik itu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, next. Next. Oke, jadi sedikit aja. Ini maaf agak rancu karena mungkin masalah font ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan teman-teman, kami adalah NGO tentunya, ataupun non-profit organization yang tentunya berperan sebagai fasilitator dan juga katalisator untuk mengoptimalkan jaringan beasiswa dalam dan luar negeri di Indonesia. Jadi harapannya tadi seperti yang saya sampaikan, itu kita harapannya bisa membangun sebuah ekosistem beasiswa Indonesia yang dapat tentunya bersinergi dan tentunya visioner, kontributif demi tercapainya SDM Indonesia yang unggul. Oke, next. Jadi saya mendukung tentunya fokus pembangunan nasional dari pemerintah RI. Karena salah satu target dari pemerintah kepemimpinan Presiden Jokowi pada tahun 2020 hingga 2024 yaitu memaksimalkan potensi program-program beasiswa, baik itu dari lintas kementerian dan juga lembaga terkait. Baik itu mungkin ada teman-teman yang mengetahui program dari Kemendikbud, ada lagi kementerian dari Kementerian Agama tadi, Mora, dan juga masih banyak LPDP. Itu sangat banyak ragamnya. Tetapi memang itu juga yang menjadi salah satu pintu yang cukup besar buat teman-teman untuk bisa apply. Jadi pintunya nggak hanya satu begitu kan. Jadi katakanlah mungkin teman-teman di sini paling terkenal tentunya adalah LPDP begitu, semua cover dan lain-lain. Tetapi pintunya nggak hanya satu gitu. Seperti yang teman-teman ketahui pepatahnya tidak satu jalan ke Roma begitu kan. Jadi harapannya tentunya ini tidak katakanlah memupus ke harapan teman-teman untuk dapat melanjutkan studi nantinya, baik itu ke dalam negeri ataupun luar negeri. Yang penting adalah dapat melanjutkan studi dan tentunya dapat mencapai membangun kapasitas teman-teman sendiri. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan juga, harapannya adalah memperkuat integrasi dan kolaborasi jaringan beasiswa Indonesia agar nantinya kita dapat membuat sebuah katakanlah program persiapan SDM ataupun menyesuaikan dengan pengembangan talenta nasional Indonesia. Jadi katakanlah mungkin contohnya katakanlah di Jogja pada saat kami melaksanakan audiensi dengan Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono,
beliau menyatakan bahwa mereka membutuhkan beasiswa di tingkatan kementerian di bagian kesehatan karena daya serap perawat ataupun tenaga kesehatan di Jogja itu tidak terserap dengan baik di rumah sakit swasta yang ada karena kemampuannya itu masih jauh ternyata karena penggunaan alat-alat high tech yang belum dapat dioptimalkan katakanlah dilakukan oleh si para nakes tersebut. Nah, itu yang menjadi kendala. Nah, harapannya dengan kami bantu, kami dapat memberikan menghubungkan dengan partner-partner kami. Katakanlah kami memiliki partner perusahaan, bisa kami langsung sambungkan, oh Pak, untuk Jogja ternyata kami ada partner untuk di bidang kesehatan. Silahkan nanti bisa langsung koordinasi dengan ini. Jadi kami hanya membantu menjembatankan, tapi tidak langsung katakanlah Bapak harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi tidak, kami hanya menyarankan masalah itu nantinya bekerja atau tidaknya itu kami kembalikan kepada kedua belah pihak tentunya. Baik, next. Ini kayak sedikit aja. Ini mungkin teman-teman dapat melihat di sini tim kami tentunya kan dapat beragam. Di sini ada Bapak Saman Subakat dari Direktur CEO Paragon, Ibu Nu selaku dan penasihat kami juga, dan juga Kepala Lembaga Beasiswa Basnas. Ada Bapak Adi Dasmin, Ketua PGRI DKI Jakarta, Mbak Miranda selaku dari Education in Ireland, Uda Ahmad Fadi, mungkin teman-teman ini nggak asing dengan beliau, penulis Negeri Lima Menara, dan teman-teman lainnya yang bekerja sejauh ini voluntarily untuk pengembangan Indonesia Scholarship Center. Baik, selanjutnya. Nah, sedikit apresiasi kepada teman-teman juga. Kami tentunya di sini tidak hanya tadi ya yang ada di foto pertama, tapi tadi ada di foto kedua, itu adalah tim kami juga. Dan tentunya kita sangat terbuka nantinya. Kita sangat terbuka dengan kesempatan volunteer dan juga tentunya magang. Apabila nanti ada teman-teman di sini yang ada punya target nih, pengen deh volunteer di Indonesia Scholarship Center ataupun magang. Dan juga tentunya nanti ini sedikit malah soft promotion ya. Dan tentunya nanti mendapatkan benefit, kami bisa membantu mentoring teman-teman yang punya target mendapatkan beasiswa. Jadi tidak hanya organizational gain yang didapatkan dari sini, tidak hanya manfaat secara organisasi, tapi juga kami harapkan ada manfaat secara personal bagi teman-teman yang teman-teman targetkan begitu. Nah, itu yang teman-teman perlu ingat. Dan tentunya ada beberapa dari seluruh volunteer kita, ada yang udah punya target, udah dapat ke Erasmus Plus, ada yang udah dapat program IIS ISMA, dan juga lain-lain. Oke, next. Baik, next. Nah, jadi tadi teman-teman, dengan peran kami juga harapannya, kami dapat menjadi wadah begitu kan. Jadi karena kami belum melihat adanya, katakanlah, mungkin teman-teman bisa cek sendiri, belum ada wadah baik itu resmi ataupun tidak resmi ya dari di Indonesia yang mewadahi program-program beasiswa Indonesia. Dan tentunya yang kami lakukan di sini tidak hanya main, katakanlah, mungkin teman-teman tahu ya, main asal comot informasi lalu naikkan menjadi konten sosial media mereka atau apapun itu. Tetapi itu bukan yang kami lakukan. Yang kami lakukan adalah ketika kami mengetahui program beasiswa tersebut, kami akan izin dahulu kepada lembaganya. Apakah berkenan untuk kita kerjasama untuk menyebarkan sosialisasi informasi ini, dan juga mungkin kita bisa bantu untuk kita melaksanakan webinar secara berkala ataupun hal-hal lain yang dirasa perlu begitu kan. Jadi kita selalu tanyakan kepada mitra lembaga untuk izin, katakanlah sosialisasi program informasi beasiswa mereka. Jadi nanti teman-teman, saya jamin di sini informasi yang kita share itu adalah resmi dari lembaganya langsung. Jadi tentunya untuk meminimalisir kesalahan informasi yang ada. Jadi jangan sampai nanti teman-teman katakanlah ketemu di website mana begitu kan. Jadi malah salah informasi, misalnya apakah salah deadline, salah requirement dan lain-lain. Itu yang kita ingin waspadai ya. Jadi harapannya kami dapat di sini kami sebagai penggerak, yaitu bukan untuk mengsupres pemerintah, bukan untuk mendesak pemerintah, tapi mendukung pemerintah agar kita mendapatkan satu data mengenai program beasiswa di Indonesia. Karena setelah data ini terbentuk, tentunya teman-teman akan lebih mudah nantinya untuk katakanlah mencocokkan minat dan juga target teman-teman sendiri kan. Oh ya, saya mau ke Hungaria deh misalnya. Ada beasiswa apa aja sih?
Tentunya satu bisa pakai LPDP, satu lagi bisa pakai Hungarikum Stipendum namanya. Nah, itu beragam lagi syarat-syaratnya. Ada yang IELTS di depan, ada IELTS belakangan, ada LOE di depan, ada LOE belakangan. Itu beragam ya, teman-teman. Oh ya, juga teman-teman, silakan ya tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dengan nama, dan tentunya mungkin ada format tertentu dari panitia boleh disampaikan ya. Nanti kita boleh diskusi setelah sedikit paparan saya ini selesai. Oke, boleh next. Boleh next lagi. Ya, jadi target kita siapa sih? Itu isinya ekosistem beasiswa Indonesia. Nah, ini cukup banyak begitu kan. Dan yang kami kepikiran adalah, dan ini tentunya ini akan bisa lebih masif lagi ya. Tentunya targetnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga luar negeri, lalu korporasi, yayasan, perguruan tinggi, baik itu sivitas akademika manapun, sekolah, organisasi ataupun komunitas, alumni ataupun awardee penerima beasiswa, media massa, dan tentunya adalah targetnya masyarakat Indonesia. Nah, itu yang kita ingin harapannya dapat kita rangkul semuanya. Ini katakanlah mimpi yang sangat besar ya, dan itu yang kami coba ciptakan. Nah, untuk bagaimana itu berjalannya, itu kita masih on progress, dan kita juga mohon dukungan teman-teman semua, dan juga tentunya teman-teman di sini termasuk menjadinya nanti salah satu ekosistem orang dari gabungan dari ekosistem ini sendiri begitu kan, dari masyarakat Indonesia, dari perguruan tinggi tentunya. Baik, selanjutnya. Baik, dan juga alhamdulillah sejauh ini per 2021 kita sudah menjalin komunikasi dengan berbagai kementerian dan juga lembaga. Baik itu di pemerintah pusat ada 26 instansi, lembaga di daerah ada 74, luar negerinya ada 56, yayasannya ada 52, organisasinya sekitar 67-an, lalu perguruan tinggi yang bergabung dan juga koordinasi dengan kita ada sekitar 114, dan juga tentunya korporasi itu ada sekitar 21. Jadi, dan ini angkanya akan terus bertambah. Dan tentunya asalkan informasi ini dapat ditujukan dengan baik ya kepada beneficiaries penerima beasiswa nantinya. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang menjadi salah satu rekomendasi kami, di mana itu dihasilkan pada saat kami melaksanakan kegiatan Kongres Beasiswa Indonesia yang dilaksanakan pada awal tahun 2021 dahulu, bersama bantuan dari Lembaga Beasiswa Basnas dan juga dari mitra-mitra kami lainnya. Dan tentunya ada 7 poin sedikit di sini yang bisa teman-teman sambil baca, dan salah satunya yang ingin saya bacakan adalah perlu mendorong agar pengelolaan beasiswa sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, di mana maksudnya adalah beasiswa ini tentunya terkadang kala ada yang cukup unik. Ada yang cukup unik di mana katakanlah mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang minta malah ada registration fee dahulu misalnya. Nah, itu kan cukup unik. Karena rata-rata program beasiswa nggak ada yang meminta biaya di muka dahulu begitu kan, ataupun meminta si calon aplikan bayar sejumlah sekian untuk dapat masuk seleksi program beasiswa. Seharusnya kita udah berniat aja itu udah bagus begitu kan. Tapi ini malah ada bayarannya lagi. Nah, itu perlu diperhatikan ya tentunya. Saya tidak bilang itu baik atau buruk, tapi tentunya perlu diperhatikan. Apabila yang mungkin memang dananya ada ya silahkan. Tapi kalau yang tidak ada itu jangan dipaksakan, karena sewajarnya program beasiswa tentunya itu ditujukan penerima manfaatnya langsung, utamanya adalah si targetnya utamanya adalah mahasiswa ya, baik itu bentuknya student exchange, baik itu bentuknya adalah fellowship. Jarang ada yang meminta biaya di depan ataupun registration fee. Dan tentunya ini yang kami perhatikan, perlu adanya forum diskusi untuk mereview dan evaluasi katakanlah bagaimana kita membentuk best practice dari program beasiswa di Indonesia. Jadi misalnya mungkin teman-teman di sini ada yang di daerah, mungkin saya mau tahu di sini ada yang di luar dari Jawa kah? Boleh di kolom chat ya, taruh di kolom chat apakah ada yang dari di luar Pulau Jawa? Saya mau minta informasinya kalau boleh teman-teman.
Jadi, Mas, presentasinya kurang lebih 5 menit lagi ya? oh ya, boleh saya Oke, percepat nanti, yuk. Bu. Oke. Boleh Jadi dipercepat ya. nah ini contohnya di Sulawesi Selatan, dan tadi ada beberapa teman-teman yang lain yang menyampaikan ada Watampone juga. Wah, lumayan jauh, Mas. Siap. Jadi mungkin teman-teman dapat merasakan tentunya mungkin ada perbedaan yang cukup signifikan yang kami perhatikan, yaitu minimnya katakanlah lembaga-lembaga pendukung untuk meningkatkan soft skill teman-teman, terutama dalam bidang bahasa Inggris, dan juga tentunya hal-hal bidang-bidang lainnya ya, yang untuk dapat mendukung teman-teman apply beasiswa. Jadi seperti teman-teman ingin katakanlah harus ngambil tes IELTS misalnya, ataupun ingin intensif IELTS yang memang terpercaya, yang memang baik, yang memang bagus begitu kan, mungkin masih jarang di beberapa lokasi begitu, ataupun di beberapa daerah malah harus menunggu hingga sekitar 6 bulan misalnya untuk bisa tes IELTS misalnya yang resmi begitu, karena mungkin si native speaker didatangkan dari Jakarta. Nah itu yang terjadi di beberapa kendala di beberapa daerah begitu ya. Tidak seperti yang mungkin di ibu kota, di Jawa sendiri, di Jakarta tentunya itu sangat banyak yang menyediakan program-program intensif IELTS, dan tentunya langsung dengan tes IELTS secara resmi. Itu yang challenging sekarang, dan tentunya masalah biaya juga begitu kan. Biaya IELTS kan teman-teman tahu cukup tinggi ya, sekitar 3 jutaan, 2,8 hingga 3 juta lebih. Nah, itu yang menjadi challenging. Kita mencari tahu bagaimana itu angkanya bisa ditekan lagi, apakah nanti kita bisa bikin program beasiswa untuk teman-teman dapat tes IELTS dan lain-lain, itu kita sedang masih rencanakan. Baik, next. Oke, selanjutnya. Nah, jadi tadi dari beberapa pencapaian, alhamdulillah lebih dari 500.000 orang yang udah mengikuti kegiatan kita sejak 2018, baik itu dari offline, online, dan lain-lain. Itu cukup masif ya. Tetapi tentunya kita punya challenge di sini, teman-teman. Bagaimana kami bisa tracking dari jumlah sebanyak itu yang bisa akhirnya apply beasiswa. Ini juga challenge kami dari Mas Menteri. Bagaimana kami bisa tracking tersebut? Sedangkan waktu itu kami hanya melakukan registrasi awal, tapi belum ada kita buat sistem untuk sistem tracking tersebut. Itu yang sangat challenging ya. Oke, next. Langsung ke bagian program kalau boleh. Terus. Bagian program terus. Nah, sedikit ini di program ya. Jadi sedikit menjelaskan program ini, di mana kami ada 4 main kategori untuk program. Pertama tentunya untuk meningkatkan literasi beasiswa di masyarakat. Lalu yang kedua adalah mendorong percepatan integrasi dan kolaborasi jaringan beasiswa Indonesia. Lalu membangun konsorsium beasiswa talenta Indonesia, dan tentunya pengembangan teknologi dan inovasi katakanlah big data dari jaringan beasiswa Indonesia. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin sempat mengikuti kegiatan kita ya, katakanlah mungkin dulu 2018 ada kita namanya WIS Forum 2018, kita adakan di Kemendikbud. Lalu ada WIS Festival 2019, kita adakan di 21 kota. Lalu seharusnya kita jalan di 2020, tapi karena terkendala pandemi kita sulap menjadi WIS Online. Dan itu teman-teman nanti bisa lihat di YouTube. Kita buat secara seri mengenai webinar dengan beberapa lembaga pemberi beasiswa, baik itu dari luar negeri, dalam negeri, yayasan, pemerintah daerah, dan lain-lain. Itu cukup banyak, sangat masif. Dan silakan teman-teman, ini kembali lagi ya, saya sampaikan. Ini yang challenge-nya adalah informasinya sudah kami berikan. Tetapi kembali lagi adalah niat dan juga semangat teman-teman untuk katakanlah untuk apply program beasiswa tersebut. Nah, jadi misalnya katakanlah apply-nya, jendelanya nanti baru buka open untuk apply-nya adalah sekitar bulan Maret. Jadi setidaknya teman-teman perlu mempersiapkan diri itu sekitar bulan Januari udah bersiap ya untuk apply hal tersebut, katakanlah untuk mempersiapkan dokumen-dokumennya, lalu juga untuk apakah perlu tes bahasa asing di depan misalnya begitu kan, IELTS, TOEFL, dan lain-lain, itu perlu ditentukan. Apalagi misalnya sudah ada kisi-kisi tentang esai apa sih yang perlu ditulis begitu. Nah, mulai ditulis sekarang.
Dan juga Oke, tentunya 1 menit lagi, Mas. siap, silakan cari mentor nanti teman-teman tentunya. Nah, karena mentor itu yang paling penting, di mana mentor ini dan harapannya tentunya mentor ini adalah baik itu alumni ataupun awardee dari program beasiswa tersebut ya. Jadi mungkin rajin-rajin teman-teman ngelihat kalau teman-teman ingin apa LPDP misalnya, rajin-rajin ngelihat dari Instagramnya Mata Garuda LPDP. Itu adalah organisasi dari alumni LPDP dan juga awardee LPDP. Nah, di sana mereka berkumpul dan mereka juga ada sistem mentoring tersebut. Ada partner kami itu Indonesia Mengglobal, mereka juga buat kegiatan mentoring. Dan juga tentunya harapannya nanti kami juga bisa bantu untuk mentoring, dan saat ini masih secara ini ya tertutup, hanya baru untuk volunteer dan juga untuk teman-teman yang intern. Jadi tentunya agar lebih baik. Dan sedikit satu lagi ya Bu. Dan ini harapan kami terakhir juga nanti teman-teman, sembari teman-teman melihat juga informasi ini, kami targetnya tentunya membangun sebuah website ataupun aplikasi. Paling utama tentunya website yang paling gampang ya diraih, di approach, di reach out, yaitu website yang berisikan informasi-informasi beasiswa yang up to date. Dan tentunya secara resmi itu dapat dari lembaganya langsung. Jadi tidak main asal comot, tidak main asal publish. Jadi kami tentunya atas seizin dari lembaganya. Jadi di sanalah kami memegang kepercayaan penuh dari para lembaga tersebut untuk dapat membantu menyebarluaskan informasi ini. Seperti itu kurang lebih. Baik, mungkin itu dahulu teman-teman, nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman, jika melihat satu hal ya yang memang sudah diperlihatkan oleh apa yang sudah dilakukan teman-teman ISC ini, ada di halaman 22, mungkin bisa di-share kali ya. Di halaman 22 itu boleh di-share lagi Mas Azhar? Yang halaman 22 Mas Azhar. Nah, lewat WIS Festival ya, World Indonesia Scholarship Festival, teman-teman ISC ini berupaya memberikan halaman 22 Mas. Nah, ini ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya, bagaimana teman-teman ISC ini berupaya penuh supaya ini nih info yang ada di depan teman-teman ini, bahwa sebenarnya ada beasiswa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, luar negeri, yayasan, korporasi, organisasi, dan perguruan tinggi. Oke, Mas Fadli mungkin bisa dijelaskan. Ini kan adalah yang sudah dihimpun oleh ISC ya, yang sudah dihimpun oleh ISC, dan bisa kita lihat betapa banyaknya sebenarnya beasiswa yang hari ini ada di Indonesia. Ya, nah ini misalnya pertanyaan dari Mbak Jenika Olvioni. Tanya nih Mas Fadli, kalau beliau ini rupanya mahasiswa yang sedang kuliah S2 di Indonesia, bagaimana beliau bisa mencari kesempatan untuk program beasiswa student exchange? Ya, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari Mas Satrio. Ya, ini Mas Satrio ini menarik sekali pertanyaannya ya. Beliau ini sebenarnya sudah menyelesaikan S2 2 kali, MM dan MPC ya. Magister Manajemen dan Magister Psikologi. Nah, beliau justru bertanya-tanya, kalau beliau ingin melanjutkan S2 lagi, gimana ya ada kesempatan? Walaupun saya malah ingin bertanya, Mas Satrio kok hobi sekali sekolah terus. ya, boleh. Mungkin pertanyaan pertama Mas Fadli, bagaimana teman-teman yang ada di sini hari ini bisa mengakses beasiswa ini dan bisa memahami? Ya, silakan Mas Fadli. Oh, siap. Terima kasih Bu Nuk untuk pertanyaan yang dari Bu Nuk tadi ya Bu ya. Jadi seperti teman-teman dapat lihat di dalam page dari 22 ini, itu sangat banyak sebenarnya ya informasi-informasi program beasiswa yang dapat kami share. Dan tentunya jangan khawatir teman-teman, bagaimana teman-teman nanti dapat akses informasi-informasi tersebut. Kami akan dengan senang hati kami akan menyebarkan, memberikan dokumen yaitu useful link yang kami sudah serahkan juga kepada teman-teman panitia. Jadi di dalam dokumen useful link ini teman-teman dapat akan langsung ditunjukkan kepada masing-masing lembaga tersebut. Dan tentunya ini juga perlu diperhatikan,
itu tidak langsung kepada program beasiswanya, tapi bisa jadi nanti kepada profil lembaganya dahulu. Dan teman-teman tentunya di sini saya rasa dengan rata-rata adalah teman-teman yang S1, S2 juga tentunya teman-teman bisa cek kembali begitu kan, mana bagian kolom program beasiswanya, dan juga perlu diperhatikan mana yang program beasiswanya saat ini sedang aktif ataupun ada yang saat ini sedang ini misalnya hiatus misalnya di tahun 2021 ini. Itu sangat banyak. Ada beberapa lembaga luar negeri yang memutuskan 2021 di hold dahulu, nanti akan disambung lagi misalnya di 2022, itu ada banyak. Tapi tentunya silakan teman-teman, misalnya ada yang punya target, baik itu mau ke New Zealand, Australia, dan lain-lain, silakan nanti dicek juga itu di masing-masing websitenya. Dan juga izin juga ya Bu No, dan juga tentunya kami kan dari program ISC ini, kami bekerja sama secara penuh dengan teman-teman dari PPI Dunia, dan juga kita mendapatkan kalender program beasiswanya begitu kan, ada kalender program beasiswa 2021. Nah itu teman-teman juga bisa didapatkan nanti dari teman-teman panitia, saya sudah teruskan juga, dan nanti silahkan di-share kepada seluruh teman-teman yang di sini yang sudah melakukan ini. Ada absen ya katanya, nah ini bagus, jadi kalau sudah absen nanti dapat itu bisa dikonfirmasi panitia lagi untuk dikirimkan file-filenya. Itu silahkan banget dapat teman-teman ketahui secara lebih lengkapnya begitu ya. Dan tentunya itu masih kalender 2021, karena 2022 tentunya itu belum ada, dan itu masih to be discussed secara internal. Maaf kalau ini itu kegiatan kami yang lain, Mas. Ini sengaja saya share nih, Mas. Oh sorry Bu. Maksud saya adalah teman-teman masih ada kesempatan teman-teman untuk dapat melihat beasiswa apa saja sih, sekaligus berbicara di WIS Online ya. Karena di WIS Online ini kalau teman-teman lihat masih sampai 22 Desember ya Mas. Ya. Yes, betul Bu. Ya. Jadi terima kasih Bu Nu udah di-share. Jadi teman-teman di sini teman-teman dapat lihat ya yang tadi saya sampaikan, bahwa kami melaksanakan di tahun 2020 dan juga 2021 itu WIS Online namanya. Itu kita bikin seri webinar, di mana di 2020 kita bikin per sesi webinar itu per satu lembaga, tetapi kalau ini kita coba kawasan dan juga secara kategori ya. Dan itu sangat-sangat banyak sampai kita kewalahan. Di mana itu di satu episode saja, katakanlah di hari ini kebetulan, di hari ini itu kita dengan Timur Tengah dan kawasan Afrika. Itu cukup banyak peminatnya. Dan teman-teman bisa lihat lagi nanti kalau katakanlah kelewat, bisa nonton lagi di YouTube. Itu ada di YouTube kami di WIS Indonesia Scholarship Center. Itu dapat dilihat kapanpun, jadi teman-teman bisa review kembali informasinya di sana kalau ada yang ragu, dan tentunya nanti apabila ingin katakanlah dihubungkan dengan lembaga tersebut, bisa kontak kami melalui Instagram tentunya nanti, dan juga ada nomor hotline juga yang dapat teman-teman raih ya, agar bisa komunikasi dengan kami juga begitu. Jadi tentunya teman-teman dapat lihat dari sini. Jadi setelah ini tentunya ada yang dari benua Amerika, lalu tentunya setelah ini ada dari Australia, New Zealand, dan juga dari beasiswa dalam negeri. Nah itu yang sangat menarik, dan tentunya dapat teman-teman perhatikan ya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan juga tentunya target teman-teman. Terima kasih Bu. Oke, Mas Fadli boleh nggak di chat, diketik di kolom chat bagaimana supaya teman-teman bisa mengikuti ini? Karena teman-teman yang hadir besok saja teman-teman sudah bisa mulai mendengar tuh. Besok ada yang dari benua Afrika. Dari mana saja benua Afrika. Kemudian di minggu depan ada yang dari benua Amerika dan Australia dan New Zealand. Ya. Dan yang datang memang pengelola beasiswanya langsung ya. Kenapa kami mengundang ISC? Karena teman-teman nggak usah khawatir, ISC ini bukan agen. Bukan agen ya. Ini kami harus mengulang-ulang nih. Alumni FHUI 1991 mengundang ISC karena tahu bahwa ISC bukanlah agen yang ini nih pura-pura beasiswa dalam tanda kutip kemudian nanti sebenarnya harus membayar. Tidak. ISC menjembatani. Ya, dan teman-teman bisa melihat di WIS ini nanti Mas Fadli akan bantu untuk mengetikkan bagaimana ya kalau mau ikutan WIS ini. Kayaknya meskipun mungkin teman-teman lihat waduh sudah ketinggalan, sebagian yang Eropa sudah ketinggalan ya. Sudah tertinggal infonya, tetapi saya kira masih banyak, masih setengah lagi nih ya. Masih ada Afrika, Amerika, Australia, termasuk juga dari Pemda dan dari PT, dan masih juga ada dari
beasiswa dalam negeri dari organisasi komunitas dan dari pemerintah RI ya nanti di penutupannya. Oke. Ya, silakan Mas Fadli. Siap, terima kasih Bu Nuh. Jadi teman-teman yang penasaran untuk ini ya, untuk ngikut kegiatan kami, tolong ini saya izin cek dahulu linknya untuk pendaftaran. Ya, sekaligus setelah Oke, ini kata sebentar. penutup ya Mas, mohon maaf nih karena waktunya begitu singkatnya ya. Siap. Jadi teman-teman nanti bisa cek juga, nanti mohon izin ke Instagram kami dahulu lebih cepatnya di wisfestival.id. Nanti di sana tentunya update informasi kami itu sangat banyak di sana. Dapat teman-teman cek. Saya izin share juga ya Instagramnya. Dapat teman-teman cek wisfestival.id. Dan juga di sana tidak hanya kami share program kami, tapi juga program-program partner kami, mitra kami, baik itu dari pemerintah luar negeri, dalam negeri, yayasan, korporasi, dan lain-lain. Itu sangat banyak di sana informasinya. Dan tinggal teman-teman bagaimana caranya katakanlah menumbuhkan semangat teman-teman untuk dapat apply program-program beasiswa ini. Dan mungkin Bu Nuh boleh tadi izin menjawab pertanyaan yang tadi sedikit itu belum terjawab ya Bu ya. Ada tadi dari Mbak Jenika sepertinya. Ada program beasiswa student exchange untuk mahasiswa yang sedang S2 kuliah di Indonesia. Itu seingat saya ada Mbak, itu kebetulan seingat saya itu lagi buka program dari boleh dicek dari Fulbright. Itu seingat saya ada program exchange program yang disediakan oleh dari Aminef, mohon maaf, dicek dari website Aminef ataupun dari Instagram Aminef. Itu ada program-program exchange-nya. Dan juga salah satunya lagi itu dari Australia juga saat ini lagi aktif-aktifnya untuk share program exchange. Ada short course, exchange, dan lain-lain. Dan tentunya mereka juga sangat senang ya apabila aplikan ini perempuan begitu kan, karena sedang digencar-gencarnya untuk meningkatkan jumlah aplikan ataupun penerima beasiswa dari perempuan. Itu yang saat ini memang terjadi. Nah, itu yang perlu dicek ya. Dan tentunya program-program lainnya, apakah nanti ada yang, ini seperti tadi ada pertanyaan yang lain ya. Misalnya program S1, program S2, dan lain-lain, silahkan nanti itu informasi lebih lengkapnya bisa dicek di useful link yang akan dikirimkan oleh panitia. Itu informasinya banyak di sana, sudah kami kurasi dengan cukup detail. Jadi dapat teman-teman cek satu persatu mana yang sekiranya cocok dengan kebutuhan teman-teman. Dan tentunya izin sekaligus memberikan closing statement Bu Nuh, teman-teman. Dari kegiatan kami sejauh ini yang berjalan, tentunya kita masih jauh dari yang kita harapkan begitu. Katakanlah bagaimana caranya tentunya meraih SDM unggul, bagaimana caranya membuat pemetaan talenta Indonesia sesuai dengan target pemerintah begitu. Itu yang menjadi challenge kita sendiri. Dan tetapi di sini semuanya juga teman-teman jangan khawatir apakah nanti sesuai dengan target talenta pemerintah atau tidak dan lain-lain. Tapi menurut saya selama tentunya teman-teman di sini dapat tentunya katakanlah belajar dengan baik, lalu juga katakanlah mendapatkan kesempatan belajar yang baik juga tentunya, baik itu dalam negeri, luar negeri, kemanapun itu, dan tentunya asalkan dapat berkontribusi dengan baik juga kepada masyarakat, itu sudah menjadi salah satu poin paling penting saya rasa untuk kita bersama begitu kan Bu. Karena SDM unggul tidak hanya jadi dari katakanlah dia adalah peneliti ini. Tidak, tapi kan yang bermanfaat untuk orang sesama ya Bu ya. Itu yang juga saya pahami begitu Bu. Siap, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Mas Fadli. Sekali lagi teman-teman, ini saya sengaja membuka IG-nya, teman-teman bisa lihat ya di layar ya. Di sini ada misalnya di 13 November, berarti di hari ini. Di hari ini nanti sampai pukul 17.30 tuh ya. Ada sesi language skill workshop, tapi sebenarnya nanti ini lagi berjalan berarti ya, ada beasiswa di negara Arab Saudi, Qatar, dan Mesir ya. Dan teman-teman nanti tadi sudah kami sampaikan, berikutnya masih ada lagi ya. Jadi sekali lagi teman-teman, sesi hari ini adalah bagaimana kita sama-sama berbagi informasi. Seperti tadi berulang-ulang dikatakan Mas Fadli, bagaimana supaya penerima manfaat bertemu dengan yang sebenarnya apa yang akan dia cari ya. Termasuk pertanyaannya Mas Ismail,
untuk mahasiswa S1 bagaimana sepertinya tidak seramai ongoing. Nah, nanti ikuti yang di dalam negeri ya. Yang di dalam negeri ini banyak banget yang S1 ya. Oke. Ya, Baik, terima kasih Mas Fadli. Terima kasih teman-teman yang hari ini berkenan hadir. Saya minta tolong sebelum ditutup Mas Azhar, mungkin teman-teman berkenan membuka kamera untuk kita sama-sama berfoto bersama, akan dibantu oleh Mas Azhar sebagai hostnya, ya. Baik, Ibu. Ya, silakan dihitung Mas Azhar. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Baik, Pak Fadli, Bu Nuk, dan peserta semua, sebelum mengakhiri sesi kali ini, kami akan memutarkan video penutupan. Dan mohon maaf atas kendala yang telah terjadi. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi Indonesia Scholarship Center. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih. Silahkan meninggalkan ruangan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Fadli selaku narasumber dan Bu Nuk selaku moderator atas partisipasinya, dan juga kepada para peserta yang sudah ikut meramaikan acara kali ini. Saya mohon izin untuk mengakhiri Zoom kali ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih semuanya.